Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6881. Berhenti. Semuanya berhenti. Melihat pemandangan ini, para pelayan hitam dan putih bergerak dan berdiri di depan Harvey York. Mereka tahu tentang situasi Tuan Zhang. Jadi, mereka tahu betul bahwa setan batin Zhang Junyuan mungkin baru saja pecah. Cepat, letakkan jarum bunga pir hujan badai di tanganmu. Tunggu sampai Tuan Zhang Junyuan bangun. Lalu buat keputusan. Pelayan hitam itu memerintahkan dengan keras. Sambil dengan cepat mengambil ponsel yang baru saja diletakkan. Ingin melihat apa yang terjadi. Hei pelayan. Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu tidak melihat bahwa kakekku akan dibunuh olehnya? Pelayan putih, hentikan mereka. Ayo, bantu aku dan bunuh Harvey York. Siapapun yang berani menghentikannya akan dibunuh. Zhang Ningxue berada di ambang kegilaan saat ini. Melihat kekacauan di ruang kerja. Lebih dari selusin pengawal saling memandang. Dan mereka semua ragu-ragu. Tidak berani melakukan apapun secara langsung. Kalian sebaiknya melihat dengan jelas. Siapa pembunuhnya? Pelayan hitam itu sudah mendapatkan kamera video. Dan tanpa basa-basi lagi, dia langsung memproyeksikan apa yang baru saja dia rekam di layar TV di ruang kerja. Segera, semua orang melihat bahwa Zhang Ningxue muncul di pintu masuk ruang kerja dan langsung memutar jarum hujan badai perblosom. Jika Harvey York tidak bertindak tepat waktu, Zhang Junyuan pasti sudah mati sekarang. Adegan ini membuat semua pengawal terheran-heran. Mereka semua berbalik dan memandang Zhang Ningxue dengan tidak percaya. Jelas, mereka tidak dapat berpikir bahwa dia akan melakukan hal seperti itu. Wajah Zhang Ningxue juga kosong. Dan dia kehilangan suaranya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tidak peduli apa. Aku tidak bisa melakukan apapun pada kakekku. Dia tidak percaya bahwa dia akan melakukan hal seperti itu. Tetapi setelah memeriksa pengawasan untuk dirinya sendiri, dia menemukan bahwa semua bukti ada di sana. Kendalikan wanita muda itu. Apa faktanya dan bagaimana kita harus menghadapinya? Mari kita bicarakan setelah Tuan Zhang bangun. Kata pengawal yang memisahkan Zhang Ningxue dan Zhang Junyuan. Jelas, mereka lebih percaya pada penilaian pelayan kulit hitam daripada teriakan Zhang Ningxue. Jangan dengarkan fitnah. Aku wanita tertuamu. Bagaimana aku bisa menyakiti kakekku? Apakah aku gila? Zhang Ningxue terus menggelengkan kepalanya dan mundur. Dia memang memiliki banyak keluhan dan perasaan bahwa dia kakek terlalu tidak adil untuk dirinya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak mau percaya bahwa dia akan menyakiti kakeknya dalam keadaan linglung. Sangat disayangkan bahwa pada saat ini, kemarahan dan kesedihannya tidak ada artinya. Para pengawal yang hadir dengan rapi, mengendalikannya dan melucuti senjata berbahaya itu. Tidak perlu melakukan itu. Dia tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Pada saat ini, Harvey York yang telah berurusan dengan iblis internal Zhang Junyuan keluar, dan dia berbicara perlahan sambil menyekat telapak tangannya dengan handuk. Memang Nona Zhang Ningxue yang baru saja bertindak. Tapi mungkin bukan niatnya untuk bertindak. Tapi dia kondisi terpengaruh untuk melawan. Kamu bisa mengerti bahwa menghipnotisnya. Seseorang ingin membunuh Tuan Zhang Junyuan. Tetapi mereka tidak dapat menemukan kesempatan itu. Jadi menggunakan trik ini. Dan kontrol semacam ini seharusnya hanya efektif untuk waktu yang singkat. Kalau tidak,
pihak lain tidak akan pilih saya untuk mengaktifkannya pada saat kritis untuk membantu Tuan Zhang Junyuan mengatasi setan batinnya. Dan saya menduga bahwa sumber kendali semacam ini atas Nona Zhang Ningsue adalah hipnotis Liu Daoxiang. Bab 6882. Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas. Kedua pengawal hitam dan putih memiliki pengalaman yang kaya, dan dengan cepat menurunkan frekuensi gambar, video, mengamati kontennya dengan cermat. Melalui perbandingan yang cermat, semua orang menemukan bahwa tindakan Zhang Ningsue sangat lalu membosankan, dan matanya penuh dengan cahaya redup. Bahkan gerakan menggunakan jarum hujan badai per blossom tampak sangat tersentak. Sentak, ini adalah boneka legendaris atau wayang. Melihat pemandangan ini, Zhang Ningsue juga terkejut. Bagaimana saya bisa dikontrol? Seni bela diri Jihang yang saya latih membutuhkan kontrol mental yang sangat tinggi. Bagaimana saya bisa dikontrol dengan santai? Selain itu, bahkan jika Anda mau kendalikan aku, tidak mungkin karena hipnotiskan. Yang paling penting adalah aku sudah lama lepas kendali. Dan aku sudah lama lepas kendali. Tapi aku dikendalikan saat Harvey York muncul. Mungkinkah orang yang mengendalikanku adalah Harvey York? Karena itu, Zhang Ningsue berbalik dan menatap Harvey York dengan ekspresi waspada. Harvey York terdiam dan berkata, "Apa untungnya aku mengendalikanmu? Tentu saja aku ingin mengambil kesempatan ini untuk memenangkan hati aku dan kakekku. Kamu ingin burung merpati menempati sarang burung murai. Rebut udang." Pikir Zhang Ningsue itu terbuka lebar dalam sekejap, dengan ekspresi yang melihat semua kebenaran. Harvey York menghela nafas. "Nona Zhang, dapatkah Anda memanfaatkan otak Anda yang terbatas? Saya adalah perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar Ha dan penguasa Jiecheng. Perlu bagi saya untuk menduduki wudang Anda. Selain itu, pernahkah kamu berpikir tentang mengapa semua orang di luar kendali, tetapi kamu adalah satu-satunya? Apakah karena seni bela diri Jihang yang kamu latih memiliki masalah pada diri mereka sendiri?" Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. "Tetapi membunuh orang. Apakah ada yang salah dengan seni bela diri cucuku?" Saat ini, Zhang Junyuan juga bangun. Dan dia berkata dengan suara malu-malu. "Perwakilan York, apa maksudmu dengan itu?" Pada saat ini, Zhang Junyuan terlihat jauh lebih baik. Meskipun dia kuyu, itu membuat orang merasa dia telah mendapatkan kehidupan baru. Dia juga ahli seni bela diri. Jadi Zhang Junyuan yang terbangun setelah mendengar kata-kata Harvey York penuh rasa ingin tahu. Lagi pula, kemungkinan yang diajukan oleh Harvey York benar-benar mengejutkan. "Tuanku, kakek, para pelayan hitam dan putih, Zhang Ningsue dan yang lainnya secara naluriah ingin melangkah maju. Tetapi Harvey York menghentikan mereka dengan lambaian tangan. Sambil berpegangan pada nadi Zhang Junyuan, dia menggunakan nafas dalamnya sendiri untuk menyesuaikan nafas dalam Zhang Junyuan. Dan berkata dengan lembut, "Setiap sekolah memiliki cara berpikirnya sendiri tentang kultivasi seni bela diri. Seseorang dengan sengaja menghilangkan beberapa hal, atau meninggalkan beberapa celah dalam pikiran mereka. Pada hari biasa, tentu saja tidak ada masalah. Tapi begitu saat kritis tiba, seseorang menggunakan media lain untuk mengeksploitasi celah ini. Kalau begitu, memanipulasi sesuatu. Jangan berbicara tentang seseorang untuk melakukan. Bahkan jika Anda ingin membunuh seseorang, itu mudah dan mudah. Tuan Zhang Junyuan, Anda adalah ahli seni bela diri. Anda harus tahu bahwa apa yang saya katakan adalah kebenaran." Wajah Zhang Ningsue menjadi pucat. Dia sangat terobsesi dengan seni bela diri Jihang selama bertahun-tahun, dan telah menghabiskan banyak energi untuk berlatih. Tetapi sekarang dia dimanipulasi oleh gurunya karena ini.
Memikirkan hal ini, Zhang Ningxue dipenuhi dengan keputusasaan. Semua pelayan hitam dan putih memiliki ekspresi yang aneh, dan mereka secara alami tahu kekurangan dalam seni bela diri semacam ini. Namun, sejauh menyangkut Zhang Ningxue, jika Jihang benar-benar melakukan hal seperti itu, dia akan dihukum. Bab 6883. Pandangan kontemplatif muncul di wajah Zhang Junyuan. Dan setelah beberapa saat dia berkata dengan lembut, Ningxue, beritahu saya bab-bab dari metode mental seni bela diri yang Anda latih yang melibatkan semangat. Zhang Ningxue ragu-ragu sejenak, lalu bersandar ke telinga Zhang Junyuan dan mengucapkan beberapa patah kata. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Zhang Junyuan berubah berulang kali. Lalu dia memejamkan mata dan mulai menyimpulkan dengan hati-hati. Setelah sekian lama, Zhang Junyuan membuka matanya dan berkata dengan dingin, Ningxue, mulai hari ini dan seterusnya kamu akan berhenti berlatih mentalitas seni bela diri Jihang dan bahkan berhenti sepenuhnya. Mentalitas seni bela diri Wudang kita bahkan lebih bagus. Selain itu, tutup 6 batang dupa yang tersisa dan kirimkan ke penjara naga untuk diperiksa apakah ada bahan halusinogen. Setelah selesai berbicara, Zhang Junyuan memikirkan masalah lain. Ningxue, apakah mentalitas seni bela diri Anda diajarkan kepada Anda oleh guru Anda? Ketika Zhang Junyuan mengatakan ini, ada sentuhan kesungguhan di mata Zhang Junyuan. Jika benar-benar Jihang yang dengan sengaja mengajari Zhang Ningxue mentalitas seni bela diri yang cacat, maka masalah ini tidak akan berakhir. Zhang Ningxue sedikit terkejut dan berkata, tidak, guru saya sangat sibuk. Jadi pada hari kerja, saudari Hilary yang mengajar atas nama guru. Guru yang luar biasa. Zhang Junyuan mencibir bersuara. Zhang Ningxue, telepon dan minta kamu, seorang kakak perempuan yang baik untuk datang ke tempatku sekarang. Katakan saja, aku ingin mengundangnya makan malam. Ekspresi Zhang Ningxue membeku. Dia mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat memutar sebuah angka. Tapi segera, wajahnya berubah, dan ekspresinya langsung menjadi sangat pucat. Kakak perempuanku mengalami kecelakaan mobil 10 menit yang lalu. Tidak ada tubuh yang tersisa. Mendengar kata-kata ini, mata Zhang Junyuan langsung tenggelam. Harvey York memiliki ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. Sebuah insiden besar baru saja terjadi di sini. Dan ternyata akar masalahnya terletak pada Hilary. Namun di sisi lain, Hilary baru saja meninggal. Yang bisa saya katakan adalah kebetulan mati. Dari kematian sederhana ini, semua orang bisa mencium adanya konspirasi yang datang ke arah mereka. Atau, ini bukan lagi konspirasi, melainkan konspirasi terbuka. Itu termasuk jenis yang membuat wajah Zhang Junyuan membengkak. Saat ini, wajah Zhang Junyuan sangat jelek. Namun Harvey York mengabaikan perubahan di wajah Zhang Junyuan. Tetapi pergi setelah menyapa. Ini adalah perselisihan di dalam Jiecheng. Dan ini juga merupakan pertarungan antara Wudang dan Jihang. Meskipun dia adalah perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar Ha dan penguasa Jiecheng, lebih baik tidak terlibat dalam masalah seperti itu. Setelah meninggalkan kediaman Zhang Junyuan, Harvey York kembali ke halaman tempat dia tinggal sementara. Ding! Sebelum Harvey York dapat melanjutkan apa yang terjadi hari ini, ponselnya tiba-tiba bergetar hebat. Dan yang muncul di telepon adalah panggilan Mandy Zimmer. Harvey York sedikit terkejut, tapi masih menghubungkan telepon dengan cepat. Segera, suara Mandy Zimmer datang dari seberang. Harvey York, ini tidak baik. Sesuatu terjadi pada Cynthia Zimmer. Aku tidak bisa pergi ke Shanghai sekarang. Kamu harus membantunya. Mendengar suara cemas Mandy Zimmer, ekspresi Harvey York membeku. Lalu dia berkata dengan lembut, Mandy, masalahnya jelas.
Bukankah Cynthia Zimmer pergi ke sekolah baru-baru ini? Mengapa sesuatu terjadi tiba-tiba? Cynthia Zimmer, orang ini, ikut serta dalam pertunjukan bakat tanpa memberitahuku. Bab 6884. 10 menit setelah pertunjukan bakat, Harvey York membawa Tyson Wood keluar dari gerbang halaman pada saat yang sama. Tyson Wood menginjak pedal gas dengan cepat, dan mobil itu melaju menuju sebuah hotel besar di pinggiran Walsing di kecepatan tercepat. Dalam proses bergerak maju, Harvey York juga melakukan beberapa panggilan telepon. Dan segera, berita datang dari George Zabel. Tuan York, Hotel Sheraton di pinggiran Walsing memang dimiliki oleh orang Amerika. Selain itu, hotel ini dianggap sebagai tempat yurisdiksi ekstrateritorial. Mereka yang masuk dan keluar dari tempat ini adalah pejabat tinggi atau pengusaha kaya, dan para pemilik pemegang saham hotel. Anda mungkin memiliki kesan bahwa itu adalah keluarga Yates. Setelah kejadian di Lingnan, keluarga ini terdiam beberapa saat, dan kemudian mengulurkan tangannya ke negara hal lagi. Sheraton Hotel itu adalah jembatan keluarga Yates. Adik iparmu, Cynthia Zimmer, memiliki hubungan tertentu dengan keluarga Yates, kali ini. Keluarga Yates di Amerika Serikat mengundang Cynthia Zimmer untuk berpartisipasi dalam Asia upacara draft wilayah Pasifik diadakan oleh mereka melalui mantan ibu mertua Anda Lillian Yates. Alasan sebenarnya adalah keluarga Yates di Amerika Serikat ingin mengendalikan Cynthia Zimmer melalui pernikahan, dan kemudian mengendalikan cabang ke-9 dari keluarga Jin. Jadi, situasi adik iparmu Cynthia Zimmer saat ini cukup serius. Berbahaya. Harvey York menghela nafas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dahinya. Dia tidak tahu mengapa orang-orang dari keluarga Yates di negara Amerika muncul begitu tiba-tiba dan menyerang Cynthia Zimmer. Ini tampaknya sedikit berlawanan dengan intuisi. Namun, meskipun dia mencium adanya konspirasi, Harvey York tidak mengatakan apa-apa, tetapi mendesak Tyson Wood untuk mempercepat. Bagaimanapun, Cynthia Zimmer adalah saudara iparnya. Saat ini, di lantai atas Hotel Sheraton Walsing, di restoran berputar yang ditangguhkan, lampu menyala terang dan suasana mencemaskan. Puluhan gadis dengan sosok anggun dan wajah lembut berjalan mondar-mandir di atas panggung seperti pertunjukan bakat. Tapi di tribun di bawah, Cynthia Zimmer melihat pemandangan ini dengan ekspresi jelek. Karena dia menemukan bahwa gadis-gadis yang datang untuk berpartisipasi dalam wajib militer, seperti dia, tidak berpartisipasi dalam wajib militer. Sebaliknya, dia dipilih oleh seorang pengusaha kaya atau generasi kedua, dan kemudian dengan malu-malu melemparkan dirinya ke pelukan pria itu. Adegan ini membuat Cynthia Zimmer merasa sangat sakit dan tidak nyaman. Di seberang Cynthia Zimmer adalah pria ras campuran yang mengenakan haute couture Givenchy. Pria itu memiliki kepala keriting dan menyisir rambutnya dengan rapi. Pada saat ini dia mengguncang gelas anggur merah di tangannya, menatap Cynthia Zimmer di depannya dengan setengah tersenyum. Meskipun pria berpunggung besar memiliki wajah tampan dan sosok yang tangguh, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ada aura feminin dalam dirinya. Dan dia jelas seorang master yang memanjakan dirinya sendiri. Dan di belakangnya, ada 5 atau 6 orang barat yang tinggi. Mata mereka bersinar terang. Pelipis mereka melotot. Mereka bukan orang biasa pada pandangan pertama. Saudari Cynthia, apakah memikirkannya dengan jelas? Pria berambut bungkuk itu mengayunkan gelas anggur merah. Apakah kamu berencana naik untuk berpartisipasi dalam pertunjukan bakat ini? Atau apakah kamu akan mengembalikan uang yang diambil ibumu dariku? Sebelum ibumu mengirimmu ke sini, dia mengambil 1 miliar dariku. Mencari pada hubungan darah kecil kita. Aku menyelamatkanmu. Jika kamu tidak memberiku wajah,
Maka aku minta maaf. Kamu harus berdiri di atas seperti gadis-gadis. Kamu sudah itu dan membiarkan orang lain memilih. Bab 6885. Tentu saja. Aku tahu kamu tidak ingin menjadi wanita biasa. Pria dengan punggung besar bermain dengan korek api di tangannya. Dengan perasaan tekad di wajahnya. Jadi, setelah memikirkannya, aku akan memberimu cara lain. Kondisiku sama seperti yang baru saja kukatakan. Selama kamu mengikutiku dengan sukarela. Aku tidak hanya akan memberimu rasa hormat dan kemakmuran yang cukup. Lagi pula, aku bisa membiarkanmu menikmati kegembiraan menjadi seorang wanita siang dan malam. Lihat, bahkan ibumu bisa menjualmu. Mengikutiku akan memberimu banyak manfaat. Dan tidak ada salahnya. Omong-omong, Luka Yates, seorang pria dengan punggung besar, menunjukkan ekspresi lucu. Untuk pria seperti dia, wanita mana yang belum pernah bermain, tapi dia benar-benar tidak pernah bermain dengan kecantikan seperti ini yang kurang lebih berhubungan darah. Jejak hubungan darah ini tidak hanya membuatnya merasa mual, tetapi juga menambah kegembiraan yang aneh di dalamnya. Lagi pula, bagi orang seperti dia, tabu seringkali menjadi rangsangan terbesar. Dan mendengar ini, beberapa pengawal asing di belakang Luka Yates juga menunjukkan ekspresi lucu. Hanya bisa dikatakan bahwa Tuan Muda Luka Yates benar-benar tahu cara bermain. Bahkan tidak melepaskan sepupu jauhnya. Orang-orang harus menghela nafas. Dia benar-benar sampah. Namun gadis di depannya tidak hanya memiliki wajah cinta pertama, tetapi juga memiliki sosok yang sangat anggun dan temperamen yang sangat murni. Wanita seperti itu, bahkan pria pun akan memiliki keinginan untuk menaklukkan. Apalagi hantu bernafsu seperti Luka Yates. Belum lagi, mendapatkan wanita ini juga menjadi salah satu tujuan perjalanan keluarga Yates. Lagi pula, jika Anda ingin memulai dengan cabang ke-9 dari keluarga Jin di Shanghai, Anda memerlukan alasan yang sah. Mendapatkan Mandy Zimmer atau Cynthia Zimmer, atau mendapatkan kedua wanita ini sekaligus, adalah alasan yang paling masuk akal. Luka Yates, apakah kamu masih tidak tahu malu? Cynthia Zimmer tampak marah. Aku sepupumu. Apakah kamu mengerti arti dari hubungan ini? Kamu orang Amerika. Bukankah kamu bahkan berbicara tentang etiket dan rasa malu yang paling dasar? Aku beritahu kamu. Aku bisa memberimu uang jika kamu menginginkannya. Tapi kamu telepon aku. Dan seseorang akan mengirimimu uang. Saat berbicara, Cynthia Zimmer hendak meraih telepon di atas meja. Luka Yates mengulurkan tangan. Mengambil ponsel Cynthia Zimmer dan setelah melemparkannya ke tangannya, berkata dengan senyum tipis, "Aku baru saja memberimu kesempatan untuk menelepon kakakmu. Sekarang kakakmu tidak hanya tidak mengirim uang, tetapi dia bahkan tidak menelepon. Jadi aku harus curiga bahwa kamu membodohiku. Atau, kamu kakakmu, seperti ibumu, telah sepenuhnya menyerah padamu." Mendengar ini, wajah Cynthia Zimmer menunjukkan sedikit rasa sakit. Bagaimanapun, dia tidak pernah membayangkan bahwa ibunya akan menjual dirinya ke keluarga Yates seharga 1 miliar yuan. Selain itu, dia membohongi dirinya sendiri bahwa ada yang disebut draft skala besar dan memintanya untuk berpartisipasi. Sebelum saya datang ke sini, saya masih memiliki ilusi. Berpikir bahwa saya dapat menembus dunia dengan kemampuan saya sendiri. Tapi tak disangka, setelah masuk ke hotel besar ini, itu setara dengan datang ke neraka di bumi. Atau harus saya katakan, tempat ini adalah neraka bagi perempuan. Tapi bagi laki-laki, itu memang surga dunia. Bab 6886. Mengapa? Apakah menurut Anda saudara perempuanmu tidak akan menyerah pada Anda?
Luka Yates memprovokasi Cynthia Zimmer dengan ekspresi aneh di wajahnya saat ini. Saudari Cynthia, itu bukan 10 yuan, tapi 1 miliar. Untuk 1 miliar, beberapa orang dapat menjual negara, dan beberapa dapat menjual keluarga. Sekarang aku baru saja menyerahkan adikmu. Ada apa? Aku sudah terlalu banyak melihat hal seperti ini selama bertahun-tahun. Jika kau bertanya padaku, lebih baik kau menerima takdirmu. Lagi pula, kesabaranku terbatas. Begitu aku kehilangan minat padamu. Buang. Kamu. Jika Anda berada di tahap wajib militer, yang menunggu Anda adalah ribuan pengendara dan puluhan ribu laki-laki. Sambil berbicara, Luka Yates bersandar di depan Cynthia Zimmer dan mengulurkan tangan kanannya untuk memprovokasi rahang tajam Cynthia Zimmer. Keluar, keluar dari sini. Ekspresi Cynthia Zimmer menjadi gelap saat ini. Dan dia berteriak keras pada Luka Yates. Kakakku pasti akan mengirimkan uangnya. Mungkinkah aku tidak tahu seperti apa karakter kakakku sendiri? Kakak saling mencintai. Luka Yates bertepuk tangan. Oke. Demi cinta saudara perempuanmu, aku akan memberimu 10 menit lagi. Tapi ingat, jika kakakmu tidak muncul setelah 10 menit, atau jika kamu tidak setuju dengan persyaratanku. Kalau begitu jangan salahkan saya, kakak laki-laki, karena bersikap kasar kepada Anda. Lagi pula, ketika saya makan daging, saudara laki-laki saya semua menunggu sup. Sambil berbicara, Luka Yates memasang senyum celaka di wajahnya. Pengawal asing di belakangnya juga tertawa. Ketika Cynthia Zimmer mendengar ini, tubuhnya yang halus bergetar karena amarah. Kemudian dia menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan khawatir. Bahkan jika kakakku tidak datang, iparku pasti akan datang." Saat itu, aku khawatir sudah terlambat untukmu untuk menyesalinya. Kakak iparmu. Legenda itu kakak ipar dari pintu ke pintu. Luka Yates tampak penasaran. Jelas dia juga mengenal Harvey York sampai batas tertentu. Bukankah dia hanya anak kecil yang memamerkan kekuatannya dengan mengandalkan latar belakang keluarga Jin di ibu kota Mordu? Bagiku, dia bahkan bukan apa-apa, hanya kentut. Tidak apa-apa jika dia tidak melakukannya untuk datang. Dia muncul. Percaya atau tidak, di depan wajahmu. Wajahnya bengkak. Aku tidak percaya. Pada saat ini, suara yang sangat acuh tak acuh datang dari pintu masuk restoran. Segera setelah itu, lebih dari selusin pengawal terbang keluar dan terhempas ke tanah dengan cara yang sangat menyedihkan. Harvey York berjalan keluar langsung dengan tangan di belakang. Dia mengabaikan semua orang di lapangan dan berjalan langsung di depan Luka Yates. Lalu menamparkan Luka Yates dengan punggungnya. Menjatuhkan Luka Yates ke tanah. Aku sudah lama berada di sini. Aku bukan satu-satunya orang yang membuat wajah orang bengkak. Tapi tidak ada yang bisa membuat wajahku membengkak. Kamu bilang kamu bisa melakukannya. Aku benar-benar tidak bisa percaya. Kata-kata Harvey York acuh tak acuh. Tetapi tindakannya langsung. Tamparan sederhana langsung menamparkan wajah Luka Yates seperti kepala babi. Pada saat ini, pesta di lapangan tampak berhenti sesaat. Semua orang melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Tampaknya tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat bagaimanapun caranya. Kakak ipar, Cynthia Zimmer juga menghela nafas lega saat ini. Melihat Harvey York muncul, dia sepertinya telah menemukan tulang punggungnya. Dan Luka Yates tercengang. Dia menutupi wajahnya yang bengkak dan bengkak. Tidak bisa bereaksi sama sekali. Lagi pula dia tidak mempercayainya. Di wilayahnya sendiri, dia benar-benar ditampar dan ditampar. Bab 6887. Para pejabat dan generasi kedua yang hadir semua berpikir bahwa mereka terlalu banyak minum. Dan halusinasi muncul di mata mereka.
Pengawal asing itu tanpa sadar menamparkan diri mereka sendiri beberapa kali untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa Harvey York tidak hanya memasuki restoran berputar di lantai atas Hotel Sheraton dengan tidak hati-hati. Apalagi, dia menamparkan pemilik Hotel Sheraton di belakang layar. Luka Yates dari keluarga Yates di Amerika Serikat. Ini Luka Yates, putra tertua dari keluarga Yates di Amerika Serikat. Beraninya Harvey York. Bagaimana bisa? Siapa kamu? Luka Yates akhirnya sadar. Dia bangkit menutupi wajahnya dan melambaikan tangannya untuk menghentikan beberapa pengawal asing yang mencoba bergerak. Dia sombong dan mendominasi. Tetapi dia memiliki keuntungan setelah menghabiskan waktu lama di Amerika Serikat. Yaitu untuk mengetahui bahwa betapapun sombongnya dia, akan selalu ada yang berani menginjak kepalanya. Orang seperti itu adalah orang gila dengan masalah mental, atau generasi kedua dengan latar belakang yang menakutkan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Harvey York secara mental normal. Dia tidak terlihat seperti keluar dari rumah sakit jiwa Kingshan. Jadi untuk menghindari menendang pelat besi, Luka Yates dengan tenang mengajukan satu pertanyaan lagi. Siapa saya? Apakah kamu tidak tahu? Saya adalah saudara ipar dari pintu ke pintu Cynthia Zimmer, menantu keluarga Jin di kota Mordu. Tapi apakah itu ada hubungannya dengan menamparmu? Apakah menurutmu suatu kehormatan besar bagi seorang pria besar untuk menggertak seorang mahasiswa yang masih belajar? Jika aku tidak memberimu pelajaran, bukankah kamu akan segera pergi ke surga? Harvey York tampak acuh tak acuh dan berbicara dengan sinis. Meskipun dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi di sini. Semua orang adalah laki-laki. Dan dia tahu dengan jari kakinya apa yang ingin dilakukan oleh orang-orang seperti Luka Yates. Jadi benar menamparkan Luka Yates dengan tamparan. Menantu. Apakah kamu menantu dari pintu ke pintu yang legendaris? Mendengar identifikasi diri Harvey York, Luka Yates tercengang sesaat, lalu mencibir. Setelah keluarga Yates Amerika Serikat dikalahkan di Yangcheng hari itu, untuk melindungi martabat dan wajah keluarga, kecuali sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa lawan mereka Harvey York adalah Pangeran Torque dari Southlight. Sebagian besar keluarga Yates di Amerika Serikat berpikir bahwa Harvey York akan mendapat masalah dengan keluarga Yates karena statusnya sebagai menantu keluarga Jin dari 10 keluarga teratas. Jadi, di mata tua dan muda seperti Luka Yates, kualifikasi apa yang dimiliki Harvey York untuk berbicara dengan seseorang seperti Harvey York? Tahun ini, dunia telah berubah. Sampah yang makan makanan lunak berani menginjak kepalaku. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu tahu siapa aku? Luka Yates menyeka darah dari sudut mulutnya. Dan senyum di wajahnya menjadi lebih ganas. Saya putra tertua dari keluarga Yates di Amerika Serikat. Putra baptis dari ayah baptis Chinatown di Amerika Serikat. Dan saudara angkat Jonathan Leduc, putra tertua dari keluarga Leduc di Wolsing. Orang sepertiku bisa diprovokasi oleh menantu. Dari pintu ke pintu sepertimu. Kamu memberiku tamparan ini untuk kenyamanan. Sesaat. Apakah kamu tahu berapa harganya? Saat dia mengatakan ini, mata Luka Yates penuh dengan niat membunuh. Dan dia melangkah maju. Selangkah demi selangkah. Mendekati Harvey York. Dan pengawal asing di belakangnya mendekat. Dengan ekspresi muram. Siap untuk membersihkan. Harvey York bersama. Terbentak. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Backhandnya hanyalah sebuah tamparan. Ayo. Beritahu saya. Berapa biaya untuk melakukan ini? Bagi Harvey York, tidak ada latar belakang di dunia yang dia takuti. Jadi ancaman Luka Yates tidak signifikan. Bab 6888. Dengan wow, Luka Yates terkejut.
dan hampir mau tidak mau mundur beberapa langkah. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia memegang pipinya yang lain yang bengkak. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak percaya apapun yang terjadi. Harvey York berani menamparkan dirinya sendiri untuk kedua kalinya. Orang lain yang hadir tidak bisa berkata apa-apa. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Banyak generasi kedua dan orang kuat yang menonton teater dengan cepat mundur dengan tangan gemetar. Tidak ada yang mau terlibat. Lagi pula, orang seperti ini yang menamparkan luka Yates satu demi satu benar-benar mampu atau benar-benar mencari kematian. Tapi tidak peduli seperti apa keberadaannya. Pertarungan hari ini mungkin tidak akan berakhir dengan damai. Jangan katakan bahwa luka Yates memiliki banyak identitas dan status penting. Bahkan jika itu hanya pejabat biasa. Jika dia ditampar 2 kali berturut-turut, dia tidak akan pernah mati. Saudara ipar, Cynthia Zimmer memandang Harvey York dengan kagum. Dia tahu bahwa kakak iparnya selalu luar biasa. Tetapi dia tidak berharap menjadi begitu impulsif untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, luka Yates berhasil pulih kembali. Dia menutupi wajahnya. Dan otot-otot di wajahnya benar-benar bengkok karena rasa sakit. Bajingan. Kamu memukulku lagi. Ini yang kedua kalinya. Apakah kamu ingin ketiga kalinya? Harvey York membuka mulutnya dengan ringan. Lalu aku akan memberimu tamparan lagi. Mendengar kata-kata provokatif Harvey York, luka Yates mencibir. Nak, beri kamu sedikit warna. Kamu benar-benar memulai bengkel pewarnaan. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai karakter. Tapi jangan khawatir, semakin sombong kamu barusan, semakin tidak nyaman kamu malam ini. Aku tidak ingin kamu mengalami seperti apa hidup yang lebih baik dari mati. Ingat namaku. Sambil berbicara, luka Yates langsung mengambil asbak kristal di atas meja. Menatap Harvey York dari atas ke bawah dengan seringai. Dengan ekspresi ingin menyerang Harvey York. Harvey York mengangkat bahunya. Dan berkata dengan enteng, luka Yates berubah menjadi penakut. Meskipun agak jelek, kamu setidaknya sedikit sadar diri. Untung kamu tidak bersikeras untuk berlutut dan memanggilku ayah. Kalau tidak, bukankah aku akan punya anak yang murah sekarang? Mendengar kata-kata Harvey York, Cynthia Zimmer tertawa terbahak-bahak. Dikatakan bahwa orang jahat perlu digiling oleh orang jahat. Luka Yates memang keterlaluan dan sembrono. Tapi saya tidak menyangka kakak ipar saya menjadi lebih sombong darinya saat dia marah. Tapi saat bersantai, Cynthia Zimmer juga penuh kekhawatiran. Luka Yates adalah putra tertua dari keluarga Yates di Amerika Serikat. Keluarga Yates Amerika Serikat juga merupakan salah satu dari 8 kelompok keuangan utama di Amerika Serikat. Jika saudara ipar menyinggung keturunan langsung mereka seperti ini, apakah akan terjadi sesuatu? Apakah kamu ingin aku berlutut dan memanggilmu ayah? Pada saat itu luka Yates juga tertawa. Kali ini dia benar-benar tertawa karena marah. Bagaimana situasi hari ini? Tidak hanya ada orang yang datang ke wilayahnya sendiri dan memukuli wajahnya sendiri, masih ingin menekan wajah Anda ke tanah dan menggosoknya. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, begitu keluar, bagaimana dia akan mengacau? Bagaimana keluarga Yates Amerika masih main? Adakah kucing atau anjing di pinggir jalan yang bisa menginjak kepala rumah Yates? Benar-benar lelucon. Tampaknya jika Anda tidak membunuh menantu bodoh yang datang berkunjung hari ini, wajah keluarga Yates di Amerika Serikat tidak akan kembali. Para penonton menggelengkan kepala dan menghela nafas ketika melihat pemandangan ini. Dan banyak dari mereka bahkan memiliki ekspresi haus darah di wajah mereka. Sepertinya malam ini tidak hanya akan ada darah, tetapi 80% dari mereka akan mati. Bab 6889
Mengabaikan luka Yates yang mengagumkan, Harvey York meraih tangan Cynthia Zimmer dan hendak berbalik dan pergi. Meskipun Harvey York benar-benar ingin langsung menggosok wajah luka Yates di tanah, tetapi mengingat Cynthia Zimmer ada di tempat kejadian, dia akan menakuti anak-anak jika dia tidak hati-hati. Jadi dia memutuskan untuk menghentikan masalah ini. Tapi melihat Harvey York menyeret Cynthia Zimmer untuk pergi, luka Yates mengira Harvey York terintimidasi. Pada saat ini, luka Yates mencibir, berhenti berbicara omong kosong, tetapi melambaikan tangannya, dan berkata dengan tajam, "Ayo, tangkap dia untukku." Mendengar perintah tiba-tiba luka Yates, pengawal asing itu tidak berbicara omong kosong, tetapi bergegas menuju tempat Harvey York satu persatu, meraung. Beberapa dari mereka memiliki kilatan petir, beberapa otot langsung berubah menjadi hijau, dan beberapa memiliki cakar baja di puncak kepalan tangan mereka. Jelas, para pengawal ini bukanlah orang biasa, melainkan orang-orang kuat dari Amerika Serikat. Adegan ini mengejutkan banyak wanita kaya dan cantik. Semuanya secara naluriah mengelak ke belakang. Wajah mereka pucat. Tetapi sebelum makhluk gaib dari Amerika ini bergegas ke Harvey York, mereka melihat Tyson Wood, yang selama ini diam, mendengus dingin dan melangkah maju. Dengan jentikan jaketnya yang besar, sebuah pisau tang kuno muncul, dan Tyson Wood menarik pisaunya langsung di saat berikutnya. Cahaya pedang meraung. Setiap pisau sangat cepat, seperti harimau yang keluar dari gunung, seperti bulan purnama memasuki laut. Ketika pisau melesat keluar, makhluk gaib dari Amerika Serikat itu semua terkejut, lalu langsung terbang keluar. Dan begitu sosok mereka jatuh ke tanah, mereka segera mulai muntah darah. Makhluk menakutkan, tapi Tyson Wood telah berada di sisi Harvey York selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak menonjolkan diri, kekuatan seni bela dirinya tidak bisa diremehkan. Supernatural Amerika memang saat dia menebas dengan pisau panjang di tangannya. Dia melihat bahwa tidak ada makhluk gaib dari Amerika Serikat yang dapat berdiri. Tetapi semuanya dilumpuhkan dengan bersih oleh Tyson Wood. Meski tidak ada yang terbunuh, orang-orang ini juga kehilangan kemampuan untuk bertarung lagi. Melihat pemandangan ini, luka Yates tersentak tanpa sadar. Dia tidak pernah membayangkan akan ada pahlawan seperti itu di sisinya. Tidak heran dia begitu sombong. Baru-baru ini, saya telah membuat kemajuan besar. Tetapi pedang itu masih terlalu mewah. Harvey York membuka mulutnya untuk menunjuk Tyson Wood. Aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa dalam seni bela diri di dunia, semuanya tak terkalahkan. Dan satu-satunya hal yang tidak bisa dipatahkan adalah kecepatan. Seni bela diri. Kamu harus melepaskan penampilan mencolok sebanyak mungkin, agar kekuatanmu dapat ditingkatkan ke level selanjutnya. Kungfu bukan untuk permainan eksibisi, tapi untuk membunuh musuh dengan satu pukulan. Jika kamu bisa menggunakan satu trik, kamu tidak perlu dua trik. Jika kamu bisa menggunakan 1 detik, kamu tidak perlu 2 detik. Mendengar ajaran Harvey York, Tyson Wood tampak menerima. Tuan York, jangan khawatir. Saya pasti akan belajar dari pengalaman yang menyakitkan dan berjuang untuk tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Harvey York mengangguk. Dan kemudian matanya, yang acuh tak acuh tertuju pada luka Yates. Apakah ini sebabnya kamu ingin mengacaukanku? Sepertinya kamu tidak memiliki keterampilan lain selain menindas gadis kecil. Mendengar ini, luka Yates gemetar karena marah. Tetapi pada saat ini, dia tidak berbicara dengan kasar, tetapi dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai mengirim pesan. Harvey York tidak menghentikannya, tetapi melirik Cynthia Zimmer dan berkata, Cynthia, aku akan membawamu ke bawah dulu. Namun,
Tepat ketika Harvey York hendak pergi dengan Cynthia Zimmer, dia melihat di pintu masuk restoran berputar. Di beberapa titik ada seorang pria yang mengenakan baju besi klasik. Pria itu memegang palu di tangannya. Dia tidak berbicara omong kosong saat ini, tetapi menjabat tangannya, dan palu itu melesat keluar. Bab 6890. Petir menyebar sembarangan di palu, dan bau terbakar menyebar. Ini seperti palu Thor Nordik yang legendaris, penuh dengan aura yang sangat mendominasi. Ekspresi Tyson Wood berubah, dan dia bergerak untuk memblokir tubuh Harvey York. Lalu dia memegang pisau di kedua tangannya, dan menebas dengan keras ke arah palu bersiul. Dentang, terdengar suara keras. Pedang dan palu bertabrakan. Sosok Tyson Wood berkedip, dan noda darah muncul di sudut mulutnya. Tetapi matanya menjadi sangat tajam pada saat ini. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia salah langkah. Sosoknya melompat ke depan lagi. Dan pisau panjang di tangannya jatuh lagi. Ledakan. Ada suara keras lainnya. Kali ini pedang Tyson Wood menebas keras baju besi pria yang memegang palu. Tubuh pria itu terkejut. Dan dia terbang dalam sekejap. Menabrak kaca khusus dari restoran berputar dengan keras. Kaca itu pecah dalam sekejap. Dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar dalam sekejap. Yang mengejutkan. Pada saat ini, Harvey York mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh dan melirik pria lapis baja yang muncul tiba-tiba. Pria itu memiliki penampilan yang tampan, dengan garis-garis otot yang jelas di tubuhnya, ditambah dengan baju zirah Eropa kuno, membuatnya tampak seperti Thor, dewa petir dalam mitos dan legenda Nordik. Orang supranatural, Thor. Harvey York berbicara sambil berpikir. Itu benar. Kamu memiliki penglihatan. Dia adalah yang terbaik dari kekuatan super tipe petir, yang dikenal sebagai keberadaan dewa petir. Orang-orang di sekitarmu bisa menghentikan Thor's Hammer, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kamu bukan orang biasa. Tapi masalahnya adalah, tidak peduli seberapa hebatnya kamu, akan menjadi kesalahan besar untuk mengambil tindakan terhadap Tuan Muda Yates kita. Karena kamu tidak tahu keberadaan apa yang telah kamu provokasi yang tidak dapat diprovokasi. Saat ini, di pintu masuk gerbang, sekelompok pria dan wanita berpakaian Tionghoa lainnya masuk perlahan. Pakaian orang-orang ini sangat indah. Dan salah satunya adalah gaji 10 tahun orang biasa. Aura kekayaan dan kebangsawanan di tubuh mereka tak tertandingi, membuat jelas bahwa mereka berasal dari kelas atas. Di antara orang-orang ini, pemimpinnya adalah pria ras campuran berambut pirang. Penampilannya sangat tampan, seperti Prem kecil 20 tahun yang lalu yang belum bertambah berat badannya. Satu penampilan saja dapat memikat banyak gadis. Yang paling penting adalah ada aura yang tak terkatakan tentang dirinya. Orang tidak bisa tidak tertarik padanya hanya dengan melihatnya. Menilai dari pemandangan ini, status pria ini mungkin sedikit lebih tinggi dari Luka Yates. Nyatanya, saat ini Luka Yates sudah melangkah maju dan berkata dengan sedikit senyum masam, "Tuan Goodsen Leduk, Anda datang tepat waktu. Ada orang di sini yang tidak mematuhi aturan. Mereka tidak hanya ingin merampok wanita yang saya beli dengan banyak uang, dan menembak dan melukai pengawal yang kamu pinjamkan padaku. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku terlalu tidak kompeten. Ngomong-ngomong, aku juga mengatakan bahwa kamu adalah tangan kanan Jonathan Leduk, putra tertua dari keluarga Leduk di Wolsing." Tapi mereka memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka. Anda tidak hanya memandang rendah keluarga Wolsing Leduk Anda, tetapi Anda juga memandang rendah Tuan Muda Leduk. Mendengar kata-kata Wolsing Leduk, wajah Cynthia Zimmer kembali pucat dalam sekejap. Bagaimanapun, dia juga anggota dari 10 keluarga teratas. Jadi sangat jelas apa yang diwakili oleh 4 kata ini.
Dikatakan bahwa keluarga Yates Amerika Serikat dan Jonathan Leduc, putra tertua dari keluarga Leduc, telah banyak bekerja sama. Menyinggung keluarga Yates dari negara Mi di sini. Dan pihak lain menarik keluar keluarga Leduc lagi. Saya khawatir masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.